Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video Aini and Family. Bagaimana kabarnya para bunda sekalian? Semoga selalu sehat dan baik ya. Apakah bunda saat ini sedang hamil? Apakah bunda saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melahirkan? Sama, saya sedang mempersiapkan diri untuk persalinan anak pertama saya. Jadi ini sedang posisi hamil 9 bulan, 38 minggu tepat pada hari ini, sedang hamil 38 minggu, dan ini sedang menunggu detik-detik launching baby. Pada usia kehamilan 38 minggu, ada banyak hal yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan diri pergi ke bidan untuk proses persalinan atau melahirkan. Para bunda dan para calon bunda sekalian, kita harus mempersiapkan barang-barang yang harus kita bawa sebelum pergi bersalin itu jauh-jauh hari sebelum HPL kita. Hal ini karena ketika kita panik atau ketika sudah ada tanda-tanda melahirkan sudah dekat, misalnya kontraksi atau ketuban pecah atau keluarnya darah atau lendir, maka kita sudah tidak bisa lagi berpikir jernih untuk menyiapkan apa-apa saja yang harus kita bawa saat pergi bersalin. Padahal barang yang harus kita bawa itu sangat banyak dan perintilan-perintilannya juga sangat banyak. Oleh karena itu, di usia kehamilan saya yang sudah memasuki 38 minggu, yang sudah besar ini, maka saya akan mempersiapkan tas yang isinya apa-apa saja yang harus saya bawa untuk pergi ke bidan atau ke rumah sakit untuk proses melahirkan. Yang pertama, ini adalah baju ganti yang harus dibawa. Mungkin bunda bisa menyiapkan 1 atau 2 potong baju ya. Kalau saya ini menyiapkan 1 saja. Saya menyiapkan 1 saja karena kebetulan rumah bidan tempat saya akan melahirkan itu dekat. Jadi bawa 1 aja sepertinya cukup. Terus kemudian saya membawanya daster yang kainnya kaos gitu, jadi agak dingin. Dan ini daster lengan rok panjang, lengan panjang. Kemudian saya juga mempersiapkan baju ini untuk melahirkan. Jadi kalau baju tadi itu untuk dibawa pulang setelah proses melahirkan. Kalau ini baju ketika melahirkan. Jadi ini tuh bajunya panjang kayak daster gitu, tapi lebih pendek sih daripada yang tadi. Terus kemudian ini berkancing ya, berkancing dari atas ke bawah. Ini fungsinya kalau kita setelah melahirkan kan pasti bayi ditempelkan ke kulit ibu untuk proses IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, untuk memudahkan proses IMD, kita harus mempersiapkan baju yang kancingnya banyak. Jadi ketika nanti setelah melahirkan langsung bisa dibuka dan bayi bisa ditempelkan ke kulit kita untuk kontak kulit seperti itu. Ini saya juga menyiapkan hanya 1. Kemudian nggak perlu saya tunjukkan ya, tapi harus membawa pakaian dalam. Yang nggak kalah penting lagi adalah kita harus membawa selimut. Selimut ini untuk mengantisipasi kalau kita masa bersalinnya lebih dari 1 hari atau kita harus menginap atau kita harus bermalam di tempat bersalinnya itu. Kalau di rumah sakit mungkin sudah disediakan ya, tapi kalau kita bersalinnya di bidan mungkin juga disediakan, tapi untuk mengantisipasi saya bawa aja 1 selimut. Kemudian ini adalah kain ini kita bawa beberapa karena fungsinya itu bisa jadi untuk alas tempat tidur, terus kemudian bisa juga untuk tutup badan. Karena kalau melahirkan kan pasti berdarah-darah ya, entah keluar darah itu pendarahan atau mungkin juga sisa ketuban atau untuk lap atau apa. Jadi saya mempersiapkan beberapa kain yang tidak terpakai tapi masih bagus. Kemudian juga sudah wangi, jadi meskipun ini kainnya sudah buruk tapi bersih dan wangi. Nanti fungsinya akan dipotong-potong sama bidan sesuai dengan apa kebutuhannya si bidan untuk kita. Saya bawa 2 potong. Ini untuk antisipasi saja, barangkali dibutuhkan banyak. Yang selanjutnya adalah ini wajib sih dari bidan saya. Jadi bidan tempat saya akan bersalin itu sudah membuat list yang isinya barang apa saja beserta jumlahnya yang harus kita bawa saat proses persalinan nanti. Jadi bidan saya menganjurkan untuk membawa beberapa jarik ini ya, jarik yang panjang itu, jariknya orang-orang tua itu dianjurkan untuk membawa 4. Jadi saya sudah mempersiapkan 4 buah jarik.
Saya sudah mempersiapkan 4 buah jarik. Ini fungsinya yang pertama mungkin sebagai alas untuk tempat tidur, atau kemudian bisa juga digunakan untuk tutup badan, atau terkadang kalau orang di zaman dahulu setelah melahirkan itu pasti pulang dari tempat bersalin menggunakan jarik ya. Jadi nggak pakai rok lagi tapi pakai jarik. Hal ini karena kalau habis melahirkan kan entah ada pembengkakan atau ada jahitan, maka kita tidak diperbolehkan untuk jalan terlalu cepat. Nah, penggunaan jarik ini untuk mengantisipasi agar si ibu pergerakannya lebih terbatas, agar jalannya si ibu juga bisa pelan-pelan. Yang selanjutnya adalah apa ya ini namanya? Ini adalah stagen atau kemben atau centing atau ya stagen ya namanya, stagen. Ibu bisa pakai korset bisa, atau gurita yang untuk ibu hamil, untuk ibu juga bisa. Tapi sama bidan saya diminta untuk membawa stagen. Ini stagen saya warnanya hitam. Kemudian panjangnya 10 meter. Memang saya pilih yang panjang. Jadi di pasar itu ketika saya beli ini ada yang ukuran 5 meter, ada juga yang ukuran 10 meter. Tapi saya beli yang 10 meter jadi sekalian panjang seperti itu. Ini sudah saya cuci juga. Di pasar banyak ya, jadi para bunda bisa mempersiapkan ini jauh-jauh hari sekalian membeli perlengkapan bayi. Jadi stagen ini fungsinya sangat penting karena kan pasca melahirkan otomatis otot perut kita tidak bisa langsung ngempis, apalagi otot perut kita ini sudah terbiasa untuk membawa beban berat. Jadi yang awalnya kempis karena hamil ya 9 bulan lebih, itu perut jadi membesar. Nah, ketika bayinya sudah dikeluarkan, plasenta sudah dikeluarkan, kemudian tali pusar dikeluarkan, air ketuban sudah habis, otomatis kan perut akan mengecil. Nah, tapi mengecilnya ini kan tidak bisa langsung sekaligus. Otomatis untuk mengantisipasi agar perut ini tidak terlalu bergelambir atau terlalu terlihat mengendor, maka harus dililit menggunakan stagen ini. Ini untuk yang persalinan normal ya, karena kalau persalinannya sesar itu nggak harus pakai stagen karena kan ada jahitannya, otomatis harus lebih longgar lah. Ini itu kalau stagen itu untuk persalinan normal yang nggak ada luka sama sekali di perut seperti itu. Yang selanjutnya, barang yang harus bunda miliki adalah, yang harus bunda bawa sebelum pergi bersalin adalah gurita bunda, gurita ibu seperti ini. Jadi mirip kayak gurita bayi tapi lebih besar. Ini fungsinya sebenarnya sama saja sih kayak stagen, cuma sama bidan saya pun hanya disuruh bawa stagen aja 1 buah. Tapi karena untuk mengantisipasi barangkali dibutuhkan, saya juga membawa gurita ibu. Ini biasanya kalau pakai gurita itu untuk yang habis operasi ya, operasi sesar atau operasi apa. Jadi harus pakai seperti ini agar lukanya tidak terkena atau tergesek baju atau yang lain. Tapi karena saya untuk mengantisipasi saja, jadi nanti setelah pakai stagen baru pakai gurita itu. Jadi biar lebih rapat, lebih kencang, juga lebih rapi. Kemudian yang harus dibawa lagi itu tadi kan kebutuhan si ibu. Oh, ada yang tertinggal. Jadi karena ibu itu nanti kan setelah melahirkan pasti mengeluarkan darah nifas ya. Nah, saya sudah mempersiapkan pembalut yang saya mempersiapkannya pembalut biasa. Maksudnya pembalut yang untuk menstruasi ibu, tapi yang ukurannya panjang. Kalau ini yang 29 cm yang naik itu. Ada juga sih sebenarnya pembalut untuk maternity, jadi khusus untuk pembalut nifas. Tapi setelah saya bandingkan, ternyata pembalut nifas itu hanya panjang gitu saja. Panjangnya mungkin 35 cm ya, 30 sampai 45 cm. Tapi karena lebarnya tidak selebar ini, maka saya memilih opsi untuk menggunakan pembalut yang pembalut menstruasi biasa. Cuma saya pilih yang malam karena kan bentuknya lebih lebar. Saya pakai yang kayak gini aja. Tapi saya juga beli yang khusus untuk maternity. Tapi nggak tahu, saya lebih prefer yang ini karena saya pikir ini lebih lebar, panjangnya juga nggak terlalu panjang. Jadi mungkin karena kan terbiasanya pakai pembalut menstruasi, jadi meskipun jumlah darah nifas itu lebih banyak daripada menstruasi, saya pikir ini cukup. Kalau para bunda lebih percaya untuk menggunakan yang khusus untuk maternity atau khusus untuk nifas, boleh juga. Kadang ada yang membawa
membalut khusus untuk nifas, ada juga yang membawa popok juga, kayak pampers gitu, pampers yang celana dalam yang fungsinya khusus untuk setelah melahirkan atau untuk darah nifas. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang barang apa saja yang wajib kita bawa untuk bunda. Sekarang kita akan membahas tentang barang apa saja yang wajib kita bawa untuk si adik bayi yang masih dalam perut. Oke, yang harus kita bawa pertama kali adalah handuk. Jadi handuk ini handuk khusus bayi ya, bahannya lebih lembut, kemudian iya sih bahannya lebih lembut aja daripada handuk kita untuk mandi, kemudian teksturnya juga lebih halus, jadi beda sama handuk yang kita gunakan untuk mandi. Nah, ini harus membawa 2 potong. Yang satu mungkin untuk membersihkan bayi dari darah ya, atau dari cairan ketuban. Yang satunya lagi mungkin untuk memandikan atau apa. Jadi saya membawa 2 persiapannya. Ini sudah dicuci, jadi ini handuk baru yang sudah dicuci, jadi biar tidak kotor dan tidak bau baru gitu ya. Jadi ini sudah dicuci. Kemudian yang selanjutnya adalah bedong bayi. Jadi karena bayi itu kalau di dalam rahim dia kan sudah terbiasa dengan kondisi hangat, kemudian suhu lingkungannya juga stabil. Nah, ketika di luar kan otomatis beda ya antara keadaan di luar dengan keadaan di dalam rahim. Oleh karena itu saya menyiapkan ini bedong sebanyak 3 buah. Jadi bedong ini fungsinya yang pertama untuk menghangatkan bayi setelah dia dibersihkan, kemudian juga bisa digunakan untuk selimut ketika nanti si bayi dibawa pulang. Saya menyiapkan 3, ini juga sudah dicuci. Setelah itu ini untuk pakaian bayi, gurita bayi. Jadi gurita ini ada sih yang bilang kalau sebaiknya bayi yang baru lahir tidak perlu dipakein gurita, tapi karena saya orang desa ya, orang di desa itu kan masih kental kepercayaan harus pakai gurita, biar apa. Tapi memang kalau pakai gurita harapannya biar si bayi lebih hangat gitu saja daripada kalau nggak pakai. Sebenarnya kan kalau pakai gurita itu katanya biar punggungnya lurus atau biar kuat ya, padahal enggak. Tulang bayi ya sebenarnya sudah kuat, hanya saja memang belum sekuat orang dewasa. Tapi pakai gurita ini harapannya biar si bayi lebih hangat. Saya menyiapkan 3 potong baju. 3 potong baju lengan pendek, ada yang lengan pendeknya 1, kemudian ini yang tanpa lengan, saya juga menyiapkan yang tanpa lengan barangkali dibutuhkan, sama 1 baju yang lengan panjang. Ini kalau misalnya kalau dia pulang dari bidan, kemudian kalau pakai lengan panjang biar lebih hangat. Selain itu saya juga menyiapkan 3 potong popok ya, popok kain biasa. Popok kain biasa ini ya fungsinya kalau bayi sudah mulai mengeluarkan urin yang pertama kali ya, biar tidak langsung mengenai bajunya. Selain itu untuk penghangat saya juga menyiapkan topinya, topi bayi, ini topinya, sekaligus sarung tangan dan sarung kaki. Saya menyiapkan 2 buah, jadi 2 buah topi dan 2 pasang sarung tangan dan sarung kaki seperti ini. Kemudian jangan lupa bawa buku ini, bawa buku kontrol yang setiap hari, setiap kita kontrol ke bidan harus selalu kita bawa. Ini untuk mengetahui rekam medis ibu dan si calon bayi. Seperti para ibu sekalian, para bunda sekalian yang sekarang ini sedang hamil atau hamil anak pertama, hamil anak kedua, atau sedang menanti kelahiran, percayalah bahwa hamil itu adalah anugerah, bahwa hamil dan akan memiliki anak itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Memang ada banyak alasan untuk kita mengeluh karena hamil memang tidak mudah ya, meskipun nikmat, menjalani kehamilan itu tidak mudah. Menjalani kehamilan pun juga mudah-mudah sulit ya, sulit-sulit mudah, artinya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Dalam Islam, menjalani kehamilan bagi para bunda, bagi para wanita, ini merupakan satu anugerah yang Allah berikan khusus hanya untuk perempuan. Karena apa? Karena pahala kita sangat berlipat ganda.
kalau kita mengalami kesulitan saat menjalani kehamilan itu adalah hal yang wajar, karena kita memang dipilih oleh Allah untuk sebagai jalan lahirnya makhluk baru menuju bumi ini. Jadi kalau pagi, kalau siang hari, pahala kita itu seakan-akan seperti beribadah puasa. Kemudian kalau malam seperti kita melaksanakan sholat tahajud, dan itu dilakukan oleh orang yang bepergian atau orang yang fisabilillah. Bayangkan berpuasa saat kita berjuang di jalan Allah itu betapa beratnya. Kemudian bisa melaksanakan sholat tahajud saat berjuang di jalan Allah itu juga sangat berat. Nah, itu adalah pahala yang diberikan oleh Allah saat perempuan itu sedang hamil. Kemudian ketika kita melahirkan, maka hilanglah seluruh dosa yang menyertai kita. Jadi bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, begitupun juga ibu yang sedang melahirkan juga terlahir dalam keadaan suci, tidak ada dosa, kemudian dosanya juga sudah dilebur oleh Allah. Seperti itu. Ketika seorang ibu kesulitan dalam menjalani proses kehamilan, maka sesungguhnya Allah menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah melahirkan, maka tiap tetes air susu yang kita berikan kepada anak kita itu membawa berkah, membawa pahala yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, setelah bayi lahir, sebenarnya penderitaan kita sebagai ibu belum selesai, tapi masih ada banyak hal yang lain. Misalnya, bayi kan harus menyusu setiap 2 jam sekali. Kemudian bayi juga akan rentan menangis ketika popoknya basah, ketika dia butuh minum, atau ketika tubuhnya tidak nyaman. Otomatis ibu akan terganggu tidurnya, kemudian akan berkurang jatah istirahatnya, kemudian kita juga akan lebih sering begadang, kemudian ketika tidur kita menjadi lebih tidak nyaman, kemudian ada banyak hal yang membuat kita menjadi bangun-bangun. Nah, ternyata di balik itu semua Allah telah menyiapkan pahala yang begitu besar. Menurut hadis Rasul, pahala yang diberikan oleh Allah sebagai ganti dari kesulitan-kesulitan yang kita alami selama begadang. Jadi pahalanya adalah seperti memerdekakan 70 budak yang sedang berjuang fisabilillah. Seperti itu. Betapa banyak dan berlipat gandanya pahala yang diberikan oleh Allah. Maka sesulit apapun kehamilan para bunda sekalian, tetaplah bersyukur, tetaplah menikmati kehamilan itu meskipun tidak mudah, agar hati kita tenang, psikologi kita tetap baik, sehingga bayi yang kita kandung juga merasakan kebahagiaan, sehingga bayi yang kita kandung ini juga bisa merasakan energi positif, dan ketika dia lahir maka dia akan menyayangi bundanya dengan tulus. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.